Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Kembali lagi dengan kami di Alien Rapid Kebumen, channel yang mempersembahkan wawasan keilmuan dan strategi breeding khususnya untuk teman-teman peternak kelinci pemula. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hadir di Facebook ya, oleh Muhammad Nasir ya. Pertanyaan seperti ini: kelinci lahir prematur, anakannya mati semua. Berapa lama sebaliknya dikawinkan lagi? Mungkin banyak yang berpengalaman. Terima kasih. Oke ya teman-teman ya, apakah teman-teman sudah pernah mengalami hal seperti ini atau permasalahan seperti ini? Prematur berapa ekor, atau prematur semua, atau mati semua dalam kandungan, atau lahir cacat, atau dimakan indukannya, atau bagaimana ya? Yang jelas itu semua prematur. Dalam hal ini, lahir prematur itu ada berapa penyebabnya ya? Jadi penyebabnya lumayan banyak ya. Kita harus pahami dan kita harus pelajari betul-betul agar lahiran selanjutnya itu tidak terjadi permasalahan seperti ini lagi. Yang pertama, lahir prematur itu bisa disebabkan dari indukan terlalu muda. Satu ya, indukan terlalu muda, belum siap hamil, belum siap produksi, dipaksa produksi, akhirnya anakannya itu bisa prematur. Nah, gitu, itu satu. Nomor dua, dari faktor kesehatan ya. Toh itu kesehatan yang disebabkan oleh lingkungannya, atau makanannya, atau emang kondisi indukan yang hamil tersebut tak lagi tidak fit ya. Sehingga nutrisi-nutrisi yang dikonsumsi itu tidak bisa maksimal seperti itu teman-teman. Hasil rata-rata bisa prematur juga ya gitu. Anakannya kecil-kecil ya, kurus-kurus ya, itu bisa disebabkan dari faktor kesehatan, faktor makanan, faktor kandang yang kurang bersih juga bisa. Terus yang selanjutnya, prematur itu dikarenakan dari obat-obatan yang dikonsumsi. Contoh yang sederhana yang lumrah itu dikarenakan oleh Wormectin ya. Wormectin itu penyakit obat skabies atau obat kudik ya. Penyebabnya itu bagaimana? Biasanya indukan yang sedang bunting disuntik skabies, semisal dosisnya kurang pas, biasanya berpengaruh pada anakan yang ada di kandungan tersebut. Sehingga kalau indukan sedang hamil disuntik itu rata-rata kalau tidak pas takaran injeknya itu biasanya berpengaruh pada anakannya, bisa prematur, bisa keguguran dan lain sebagainya. Jadi alangkah baiknya kalau indukan lagi hamil itu jangan diinjek pengobatannya, bisa dioles ataupun bisa dengan yang lain seperti itu teman-teman. Itu menurut pengalaman dan apa yang saya sudah alami seperti itu. Jadi dari hal tiga tersebut, permasalahan Bapak Nasir itu yang di bagian mana gitu, atau terlalu muda, atau tidak sehat, atau salah takaran pemberian obat gitu. Makanya dulu ya di konten-konten kemarin saya sampaikan, bila mana mau mengawinkan kelinci itu dipastikan dulu indukannya sehat, indukannya tidak skabies gitu. Jadi tidak berpengaruh pada anakannya. Udah hamil nanti perlu pengobatan ini, perlu pengobatan itu. Yang bahaya itu nggak cuma indukannya, janinnya pun bahaya. Jadi itu harus dipelajari dan itu harus dipahami juga teman-teman ya, agar tidak salah langkah, agar tidak salah penanganan yang beresiko, yang berefek 30 hari ke depan kita bisa song. Karena kita harus menunggu anakan lahir yang tanpa hasil, semisal lahirnya itu nanti prematur. Itu teman-teman ya, pemahaman dan pengetahuan yang harus kita pelajari. Ada juga ya yang menyimpulkan atau yang menerangkan terkait pembahasan ini seperti ini. Jadi ini pendapat teman-teman yang sudah memahami. Pendapatnya seperti ini teman-teman ya. Ini muncul di kolom komentar, saya coba bacakan dari Tanto Kiswantoro. Direview kembali kenapa prematur, kurang gizi atau stres. Sebelum dikawinkan
Kembali pastikan indukan dalam posisi nyaman dan kebutuhannya tercukupi. Kalau nggak dicek kembali, khawatir indukan akan mengalami kelahiran prematur lagi. Siklus birahi kelinci sekitar 14 hari. Amati kondisi ketika sedang birahi, bisa gelisah, muter-muter atau garu-garu kandang. Organ vitalnya merah basah. Lah, itu pendapat dari salah satu yang hadir di kolom komentar. Itu juga betul ya. Dalam kondisi sehat, dalam kondisi tidak ada permasalahan, tapi dia kebetulan stres, bisa saja itu menjadi sebab prematur. Jadi hal-hal kecil kita harus pahami, hal-hal yang ringan yang mungkin tidak terjadi di kandang orang lain, tapi terjadi di kandang kita, itu pun harus kita pelajari gitu. Jadi tidak pasti ya, ilmu ini tidak pasti dalam artian yang saya informasikan bisa langsung diterapkan di tempat jenengan. Oh, ternyata perlu revisi modifikasi agar cocok di tempat saya gitu. Jadi harus kreatif, harus inovatif, dan berani mencoba seperti itu teman-teman ya. Punya saya kendalanya seperti ini, prematur ya. Oh, ternyata prematur ini di tempat saya dikarenakan usianya yang masih terlalu muda gitu. Berarti ya sabar dulu, nanti nunggu 6 atau 7 bulan baru kita kawinkan ya. Kadang-kadang nggak sabar 4 bulan sudah dikawinkan. Lah, ini resiko dan bahayanya seperti itu. Mungkin hanya mengancam anakannya, bila mana mengancam sama indukannya, kita kan rugi 2 kali lipat seperti itu teman-teman ya. Jadi harus belajar, harus antisipasi gitu. Dan alhamdulillah teman-teman menemukan permasalahan ini di video ini atau di kesempatan ini gitu. Jadi nanti bisa mengantisipasi sebelum kejadian, atau ketika sedang kejadian sudah bisa menangani dan mengantisipasinya agar tidak terulang kembali lagi gitu. Nah, ini juga disebutkan ciri-ciri birahi ya, terkait setelah sudah kita temukan permasalahan prematurnya itu dikarenakan apa ya, otomatis kan kita tujuan selanjutnya untuk mencari siklus birahi selanjutnya gitu. Nah, setelah kita temukan solusinya ya, oh ternyata bukan umur, bukan usia, ternyata disebabkan karena stres, ya tunggu dulu. Semisal itu disebabkan karena stres, tunggu dulu stresnya sembuh dan tahu kenapa itu kelinci bisa stres, baru kita tunggu siklus birahinya. Macam-macam, ada yang siklus 14 hari, ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, ada yang 7, ada yang 10, ada yang 9, tergantung kondisi kelinci dan lingkungannya teman-teman ya. Yang jelas teman-teman itu yang terpenting itu harus mengetahui ciri-ciri kelinci birahinya aja gitu. Jadi jangan mikir 2 atau 3 hari, harus paham dan tahu ciri-ciri kelinci birahi. Nah itu kalau sudah birahi maksimal, birahi puncak, umur sudah cukup, kondisinya sudah tidak stres lagi, sudah tidak penyakitan lagi, silahkan dikawinkan lagi secepat, lebih cepat lebih baik kayak gitu. Jadi untuk mengurangi keresikoan panjangnya waktu yang diperlukan, otomatis kan menambah operasional makan dan lain sebagainya. Mungkin itu teman-teman ya informasi terkait permasalahan-permasalahan yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga bisa mengedukasi, bermanfaat, dan pastinya jangan lupa bagikan informasi ini kepada teman-teman yang membutuhkan, teman-teman yang sedang breeding, teman-teman yang sedang ada permasalahan khususnya di kelinci prematur atau permasalahan-permasalahan produktivitas lainnya. Silahkan bagikan agar menjadi kebahagiaan untuk kita bersama. Mungkin itu ya teman-teman. Bila mana banyak tutur kata, perilaku, tingkah laku, sikap yang kurang berkenan atau kurang pas, mohon maaf ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.